The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan, NIM 19034095. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran laut. Yang menyatukan Indonesia adalah laut, karena 2/3 Indonesia adalah laut. Maka dari itu kita harus jaga laut. Dan mari kita lihat pencemaran lautnya, yaitu banyak sekali di sini. Dan walaupun di sini masih desa, tapi pencemarannya sangat bisa dibilang cukup lah untuk mengganggu ekosistem yang ada di sini. Dan dilihat di sini ada batang sawit, dan ini ada sampah-sampahnya. Dan di sini terlihat sampahnya beragam, yaitu ada sampah plastik dan yang banyak di sini yaitu sampah organik. Pencemaran laut salah satunya berasal dari limbah yang terbawa oleh aliran sungai menuju laut. Terlihat sedikit buih-buih sabun, mungkin berasal dari sampah rumah tangga dan pertanian. Dan juga terlihat sedikit tumpahan minyak. Dan di sekitar tempat tersebut terdapat sampah-sampah yang didominasi oleh plastik. Dan selanjutnya yaitu ke pantainya, yaitu pangkalnya, yaitu tempat pertemuan sungai dengan laut. Di sini terlihat sampah-sampah yang berserakan, yaitu sampah organik. Selanjutnya melanjutkan perjalanan. Setibanya di jalan terlihat banyak sampah plastik di belakang rumah penduduk. Selanjutnya masuk ke tempat wisata. Terlihat seperti biasanya bersih, dan ada tempat ikan jeragen, dan ada juga anak-anak yang bermain. Dan selain berwisata, ada juga yang menggunakan waktunya untuk memancing. Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke pantai yang paling ujung, yaitu Muaro Sasa. Dan terlihat sedikit sampah plastik yang didominasi, dan perjalanan berlanjut, dan terlihat sedikit pengunjung dan hanya beberapa orang pemancing, dan sampah-sampah pun jarang terlihat, dan ada juga acara zumba. Ini adalah kondisi di ujung Pantai Sasa yang terlihat bersih. Lihat juga banyak terlihat sampah yang dibiarkan seperti ini lebih berbahaya dibandingkan dibakar, karena mengandung gas metana kalau dibiarkan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Siangka Markus Ritonga dengan NIM 19034099. Di sini saya berlokasi di PT PAS Siboga Tateng,
tempat singgahnya kapal untuk menangkap ikan. Di sini suhunya berada di 30 derajat Celcius dan cuacanya cerah berawan. Dari sini bisa kita lihat dampak pencemaran laut di lokasi ini. Bisa kita lihat adanya di sini sampah organik dan anorganik. Sebagai contohnya ada botol minuman bekas, ada ban mobil, bahkan ada juga bola lampu. Terdapat banyak juga di sini ranting-ranting seperti ranting dari kelapa. Ada bola plastik. Ini bisa kita lihat bola plastik dan banyak juga sampah plastik di sini. Bahkan kita bisa melihat di sini terdapat bangkai perahu di sini. Ini adalah sebagian kecil dari penyebab dampak terjadinya pencemaran laut yang diakibatkan oleh kelalaian masyarakat yang ada di sekitar sini. Dampak pencemaran laut: jika laut tercemar, maka ekosistem dan rantai makanan makhluk hidup pun akan terganggu dan dapat menimbulkan efek domino yang dapat merugikan semua pihak. Secara alami, setiap aliran pada sungai pasti pada akhirnya akan bermuara di laut. Seperti halnya sampah atau limbah pada rumah tangga, itu biasanya dibuang secara sembarangan di laut atau maupun dari sungai yang mengalir ke arah laut. Ini adalah bukti sampel dari air laut yang ada di PT PAS Boga Tapteng ini. Bisa kita lihat airnya juga begitu cukup jernih. Salah satu upaya pemulihan laut dengan banyaknya pencemaran laut yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Kehidupan berbagai makhluk hidup di bumi menjadi semakin terancam. Buruknya pengelolaan limbah serta ditambah oleh perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan akan memperburuk keadaan laut. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah baik dari taraf lokal, nasional, hingga internasional sangat dibutuhkan guna menyelesaikan isu lingkungan ini. Tentunya, penanganan isu pencemaran laut ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi semua pihak termasuk masyarakat. Kita dapat mulai lebih peduli tentang isu pencemaran laut dengan mengedukasi diri sendiri dan orang sekitar tentang seberapa pentingnya isu ini jika tidak cepat ditangani. Selain itu, jika kita juga dapat melakukan aksi pencegahan pencemaran laut dengan membuang sampah pada tempatnya, serta menerapkan perilaku reduce, reuse, recycle terdapat sampah yang sudah ada, jika dapat bersama-sama bergerak untuk membersihkan laut. Banyak negara lain yang kini juga sudah turut serta untuk bergerak menangani isu pencemaran laut. Kini yang dibutuhkan adalah konsistensi serta kemauan dari diri kita masing-masing untuk dapat menyelamatkan laut dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mainur Hayati dari kelompok 6. Di sini kelompok kami mengambil tema tentang pencemaran laut dan penanggulangannya. Di balik keindahannya terdapat pencemaran laut di dalamnya. Pencemaran laut terjadi akibat masuknya bahan-bahan kimia, limbah industri, limbah pertanian, serta limbah rumah tangga ke dalam laut. Pencemaran laut dapat mengakibatkan kerusakan terhadap keberlangsungan kehidupan di laut. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia membuat Kabupaten Kebumen memiliki banyak pantai. Salah satu pantainya yaitu Pantai Meliwis yang terletak di Desa Ambal Resmi. Ingin tahu seperti apa? Yuk kita lihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Permana, NIM 19034125, dengan mata kuliah Fisika Lingkungan. Dosen pengampunya adalah Dr. Novi Yenri Sudiar, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencemaran laut di pantai. Saya sedang berlokasi di Pantai Gajah, dekat Universitas Negeri Padang. Cuaca pada saat ini sedang berawan. Suhu di sini berkisar 28 derajat Celcius dengan kelembapan 85% serta peluang terjadinya hujan 57% pada tekanan 0,99 atm dengan kecepatan angin sekitar 9,3 km per jam dan indeks UV 3. Sebelum saya mereview pantai ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pencemaran laut. Setelah saya akan mereview pantai ini. Seperti yang kita lihat, pantai ini begitu banyak sampah yang bertebaran di mana-mana. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Ini contohnya. Ini dia. Dan lihat ini, botol aqua ini. Seharusnya bisa dijadikan barang yang berguna, tetapi malah dibuang begitu saja. Baiklah, sekian saya mereview pantai ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Adityo, NIM 19034137, yang saya tergabung dalam kelompok 6 yang akan membahas perbandingan pencemaran laut yang ada di Pantai Padang, Sibolga, dan Pasaman Barat, yang dimana saya mengambil cek ini bertepatan di lokasi pantai di sekitaran gunung-gunung Bungus, Teluk Babung Utara, yang dimana saya akan mengekspor tentang pencemaran laut. Pencemaran laut yang ada di sekitar pantai pesisir Pantai Bungus adalah yang utama. Pertama adalah sampah. Sampahnya terdiri dari sampah anorganik seperti sampah organik seperti daun-daunan, kayu-kayuan, dan lain-lain. Serta yang kedua, sampah anorganik, di mana sering terjadi pembuangan sampah plastik, limbah rumah tangga seperti kue-kue gini, dan plastik-plastik di mana dibuang ke pesisir pantai di Bungus. Dan juga apabila terjadi pasang surut air laut, sampah-sampah plastik ini akan, jika terjadi pasang naik air laut, sampah-sampah ini akan terbawa dari bibir pantai ke tengah laut, dan dampaknya adalah merusak ekosistem laut serta
mengurangi nilai keindahan pantai tersebut, dan juga nelayan akan kesulitan mencari ikan, di mana apabila nelayan mencari ikan, sampah-sampah tersangkut kepada jaringnya. Kedua, pencemaran laut yang ada di sekitar Pantai Bungus adalah bangkai kapal motor yang digunakan nelayan buat mencari ikan serta pergi ke menikmati pantai, yang dimana bangkai kapal tersebut yang memberi dampak mengurangi nilai keindahan dari suatu pantai tersebut. Tapi faktanya bangkai kapal tersebut juga bermanfaat bagi ikan-ikan kecil di sekitar pantai tersebut, yang dimana bangkai tersebut menjadi rumah baru bagi ikan-ikan di situ, pengganti karang-karang.